Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta pendengar yang mengikuti renungan pagi ini yang saya kasihi dalam Tuhan. Mentari pagi kembali bersinar sebagai tanda hari baru kembali datang. Burung berkicau, bunga mekar, senyuman orang-orang di sekitar kita membuat hari baru semakin indah. Siapa yang menganugerahkan semua itu untuk kita? Dialah Allah pencipta langit dan bumi, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku, kita bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, kesempatan melayani, kesempatan berkarya di hari baru. Berkat Tuhan berlimpah bagi kami. Di pagi ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Bersabdalah untuk kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan kami sadar, kami penuh dengan salah dan dosa. Kami mohon ampun dan kasihanilah kami. Layakkan kami merenungkan firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Rabu 11 September 2024, terdapat dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 dan ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, iman yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap manusia memiliki keinginan untuk bertahan hidup dan menikmati kebahagiaan. Untuk terwujudnya hal tersebut, dipersiapkan rencana, mulai dari bekerja keras dan menabung demi masa depan, entah itu bagi kita maupun orang yang disayangi. Sebagai orang tua, kita pasti telah merencanakan dalam beberapa waktu ke depan apa yang hendak kita gapai dan wujudkan, baik dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga, dan masih banyak lagi menurut kemauan dan rencana kita. Setiap keluarga bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan keluarga dan anak agar mereka boleh menikmati kebahagiaan. Begitu juga dalam kehidupan beriman, kita sebagai keluarga menjadi basis untuk mengajarkan iman dan mewariskannya kepada anak dan cucu serta generasi selanjutnya agar keselamatan mereka nikmati dan mereka mengerjakannya dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini, ketika Abraham siap menyembelih atau mengorbankan Ishak, anak satu-satunya, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan mempersembahkan anakmu. Perbuatan Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai wujud ketaatannya pada perintah Allah. Ujian iman terbukti dinyatakan dan Allah bertindak melalui malaikatnya. Tampaklah iman Abraham dibuktikannya bahwa ia takut akan Allah. Ia benar-benar lebih mengasihi Allah daripada mengasihi Ishak, dan tujuan dari perintah itu sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, perintah Allah dibatalkannya sendiri karena ketaatan Abraham. Iman Abraham menyelamatkan anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan terkadang tak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan harapkan. Terkadang kita meminta Allah menganugerahkan matahari, namun yang datang justru sebaliknya, ialah hujan, petir angin, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa di balik semua itu ada pelangi yang menanti. Kita harus tahu bahwa waktu Allah bukan waktu kita. Rencana Allah bukan rencana kita. Namun sebagai orang percaya, tetaplah kita beriman. Buktikan itu dalam ketaatan melakukan firman-Nya dalam kehidupan. Walau dalam hidup ini kita tidak pernah sepi dari berbagai persoalan dan masalah. Yakinlah bahwa setiap ujian iman bertujuan memperkuat karakter dan memperdalam komitmen kita kepada Allah, sekaligus memahami waktunya yang tepat. Bahwa waktu Allah untuk menolong dan melegakan umatnya muncul ketika mereka terjepit dalam keadaan yang paling sukar. Marilah dengan iman kita tetap berpengharapan kepada Allah, sambil dalam keyakinan memahami bahwa waktu Allah itu pasti terbaik bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau Allah yang merancang hidup dan sumber kebahagiaan. Tolong kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berkati iman kami agar keselamatan-Mu menjadi bagian hidup dari anak cucu dan generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh menguatkan kami. Untuk sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan kami mohon Tuhan memberkati, sehingga itu semua boleh terlaksana dengan segala baik menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,